Halo Sobat AdSense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai fungi. Kali ini kita akan membahas kingdom selain dari Monera dan Protista, yaitu kingdom fungi. Teman-teman mengenal kingdom fungi dengan istilah bahasa Indonesia seperti jamur. Nah, biasanya teman-teman akan menyebutkan kingdom fungi sebagai kingdom jamur. Tetapi teman-teman, kalau kita membicarakan istilah jamur, nah di sini pasti ada beberapa yang cukup membingungkan. Misalkan, apakah jamur yang kita makan, yang besar-besar, itu sama dengan jamur yang kita temukan pada roti, misalnya roti yang berjamur. Apakah istilah itu adalah istilah diterima atau tidak? Nah, kemudian, biasanya kingdom fungi adalah kingdom yang cukup disalah sangka. Selain dari kingdom protista yang banyak aneh-anehnya, ya kan? Ada yang mirip inilah, mirip itu, pengecualian dan sebagainya. Nah, fungi dalam sejarah dari pembentukan klasifikasinya atau penelitiannya, awalnya dia dimasukkan sebagai dalam botani atau ilmu biologi atau cabang biologi yang mempelajari khusus tentang tumbuhan. Nah, fungi dimasukkan sebagai tumbuhan karena pada awal studi di sini kita tahu bahwa yang namanya jamur itu cenderung sifatnya lebih mirip ke tumbuhan. Kenapa? Karena dia diam doang, ya kan ya. Kita temukan di alam, dia diam saja seperti tumbuhan dan dia hidupnya dia deketan dengan tumbuhan. Maka teman-teman gak heran kalau teman-teman temukan di buku-buku literatur yang lama, di buku-buku botani, teman-teman juga akan memperoleh ilmu tentang fungi juga. Termasuk seperti cara mengambil fungi, kemudian bagaimana cara mengoleksinya, bagaimana cara kita bisa melihat sporanya dan sebagainya. Nah, tetapi teman-teman dengan karakter yang sudah diteliti sejak lama, pada akhirnya grup dari jamur itu dipisahkan menjadi satu kingdom sendiri yang kita kenal sebagai fungi. Nah, istilah fungi di sini mengacu pada bentuk jamak atau plural. Untuk bentuk yang tunggal atau yang kita sebut sebagai satu saja, itu yang kita sebut sebagai fungus. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai. Apa saja karakter yang dapat membantu menentukan bahwa organisme tersebut adalah masuk ke kingdom fungi. Nah, tentu saja teman-teman, konsep dari sistem 5 kingdom kita tahu bahwa antara Monera, Protista, fungi, Plantae, dan Animalia, satu-satunya yang prokaryotik adalah tentu saja Monera. Dan kita pasti tahu bahwa fungi sifatnya adalah eukaryotik. Ya, yang artinya dengan mudahnya kita bisa bilang dia memiliki membran inti. Atau nanti jika dikembangkan, dia memiliki organel atau struktur yang dibungkus oleh membran di dalam membran selnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membicarakan berapa jumlah sel yang dimiliki oleh fungi. Nah, berarti kita ngomongin apakah dia uniselular atau multiselular. Nah, teman-teman, di sini saya sekalian saja memperkenalkan 3 bentuk tubuh dari fungi. Oke, nah kalau kita membicarakan 3 bentuk tubuh dari fungi, sekalian saya membahas tentang istilah dari jamur. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita mengenal ada 3 bentuk tubuh dari fungi. Saya gambarkan sebentar ya. Ada yang bentuknya seperti ini saja, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ada yang bentuknya, saya gambar cepat ya. Di sini. Sebenarnya bentuknya lebih banyak daripada ini, dan bentuknya nggak semuanya seperti ini, gitu ya.
Oke. Kemudian ada yang bentuknya kurang lebih ya seperti ini ya. Dan seperti yang kita tahu, bentuknya nggak harus seperti ini. Oke, ya. Jadi ini adalah 3 bentuk tubuh dari fungi. Nah, untuk yang ini, teman-teman, kita bisa lihat mulai dari dari jumlah selnya. Yaitu apa? Tentu saja ini adalah uniseluler, ya kan ya? Nah, kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini jelas dia selnya lebih dari 1, berarti multiseluler. Dan kalau yang ini bagaimana? Teman-teman pasti tahu ya contoh-contohnya yang biasa umum kita makan. Nah, ini jelas dia pastinya multiseluler. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan ukurannya? Kalau ukurannya jelas untuk yang 2 ini harus menggunakan mikroskop untuk melihat strukturnya. Berarti ini dikatakan mikroskopis. Mikroskopis, ini juga mikroskopis. Kalau yang ini gimana teman-teman? Tentu saja dia makroskopis, ya kan? Artinya dia bisa dilihat langsung dengan mata. Nah, teman-teman, istilah untuk masing-masing bentuk ini akan berbeda. Yaitu apa? Jika dia bentuknya seperti ini dan ukurannya kecil, itu yang kita sebut sebagai bahasa Indonesianya adalah khamir. Oke. Kemudian kalau yang seperti ini yang kita sebut sebagai kapang. Dan kalau yang besar seperti ini yang kita sebut sebagai cendawan. Nah, ketika kita menggunakan kata jamur, sebenarnya jamur itu akan lebih baik digunakan untuk disamaratakan dengan istilah fungi, gitu ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membicarakan tentang misalkan jamur yang dimakan, misalkan jamur tiram, ya berarti yang ini, ya kan? Tapi kita bisa gunakan juga istilah jamur untuk yang kecil-kecil. Misalkan apa? Roti yang berjamur itu. Padahal aslinya adalah kapang, gitu ya. Jadi ketika misalkan saya bilang, oh saya penelitian tentang jamur, maka biasanya akan ditanyakan jamur yang mana, ini, atau ini, gitu ya. Tetapi teman-teman, istilah yang tadi saya sebutkan, istilah ini adalah rekomendasi ketika kita mempelajari biologi. Istilah jamur yang seperti kita gunakan sehari-hari itu adalah istilah yang umum dipakai di pertanian, gitu ya. Jadi jangan langsung kayak orang yang mencegat gitu ya. Ketika orang bilang jamur, nggak boleh pakai istilah itu. Tetap bisa digunakan. Ya, yang penting maknanya tidak berubah. Nah, sekarang bagaimana dengan istilahnya? Untuk bahasa Inggris, khamir kita sebut ini sebagai yeast. Sedangkan kapang, ini kita sebut dia sebagai mold. Bisa pakai U juga nggak apa-apa. Itu ya, UK dengan US spelling. Nah, kemudian kalau misalnya cendawan, ini yang baru benar-benar kita sebut dia sebagai mushroom, gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, harusnya teman-teman familiar dengan 3 bentuk tubuh ini. Nah, cuman sepertinya yang ini yang harus dipandu. Nah, teman-teman, ketika kita ngomongin soal yeast, biasanya teman-teman bisa hubungkan dia dengan ragi, gitu ya. Dengan istilah ragi. Biasanya teman-teman gunakan istilah ini atau temukan ini pada saat membuat roti, ya kan? Pada saat membuat adonan tepung untuk membuat roti atau kue, biasanya kita akan menambahkan ragi. Nah, apakah ragi dengan khamir adalah hal yang sama? Nah, ini yang banyak sekali orang tidak tahu, gitu ya. Bahwa sebenarnya kalau kita membicarakan tentang ragi, berarti ini isinya adalah macam-macam. Bisa macam-macam fungi dan bisa macam-macam bakteri, gitu ya. Pun untuk si funginya bisa berupa khamir, bisa berupa kapang. Oke ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita menggunakan ragi tertentu untuk membuat suatu produk makanan tertentu, itu pasti akan bervariasi tergantung komposisinya.
Misalkan ragi tape di Jawa Barat akan berbeda dengan ragi tape yang ada di Jawa Timur dan rasanya pasti akan berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang si kapang. Nah, kapang teman-teman biasanya di kehidupan sehari menemukan ini yang membusukkan makanan teman-teman. Gitu ya. Berarti bentuknya bisa berupa seperti bedak gitu ya, atau seperti kapas. Nah, ini adalah si kapang. Nah, bagaimana dengan si cendawan atau mushroom? Tentu saja teman-teman pasti lebih familiar dengan yang ini. Yang biasanya kita konsumsi atau teman-teman misalkan jalan-jalan di sekitar rumah atau taman, menemukan ada jamur-jamur besar. Nah, itu yang kita sebut banget sebagai cendawan atau mushroom. Gitu ya. Misalkan seperti jamur kuping, kemudian jamur tiram yang teman-teman makan untuk jamu crispy, dan sebagainya. Oke ya. Maka kita sudah tahu bahwa untuk karakter umum dari fungi selanjutnya adalah dia bisa uniseluler dan dia bisa multiseluler. Dan untuk ukurannya ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan dengan ciri-ciri berikutnya. Nah, untuk ciri-ciri berikutnya, teman-teman harus tahu banget ini yang menjadi alasan mengapa dia dipisahkan dari plante atau tumbuhan. Yaitu apa? Yaitu dia bersifat apa? Dia bersifat heterotrof. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa memproduksi atau membuat makanan sendiri. Ya kan? Misalkan dari fotosintesis. Karena apa? Karena dia tidak memiliki pigmen fotosintetik, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, karena kita tahu bahwa plante atau tumbuhan dia fotoautotrof, ya udah pasti dia dikeluarkan. Kemudian karakter pendukung lainnya yang mendukung dia dikeluarkan dari plante adalah dari keberadaan dinding selnya yang mengandung apa? Dinding selnya mengandung kitin, ya kan ya. Sedangkan dinding sel dari tumbuhan mengandung apa? Mengandung selulosa atau serat, gitu ya. Nah, maka teman-teman udah pasti dia dipisahkan dari plante atau tumbuhan. Karena dinding selnya terbuat dari kitin, maka ini yang menjadi alasan bahwa sebenarnya yang namanya fungi, gitu ya, lebih berkerabat dekat dengan siapa? Dengan animalia. Oke ya. Nah, jadi teman-teman coba tebak. Animalia atau hewan, apakah dia memiliki kitin? Tentu saja ya. Tapi siapa yang punya kitin? Nanti teman-teman, kalau kita sudah bahas tentang animalia, di invertebrata, teman-teman akan menemukan bahwa ada kelompok tertentu yang memiliki kitin sebagai pelindung tubuhnya, yaitu arthropoda. Atau gampangnya, teman-teman bisa lihat itu di udang, ya kan? Kulit udang itu terbuat dari kitin. Demikian juga dengan penutup tubuhnya serangga, itu terbuat dari kitin. Nah, atas dasar salah satu alasan inilah, maka dia lebih berkerabat dekat dengan animalia. Walaupun nanti sebenarnya banyak faktor yang menentukan dia itu berkerabat dekat dengan animalia, itu karena apa? Misalkan karena perihal asam aminonya, kemudian dari jalur metabolismenya dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukti pendukungnya itu lebih banyak daripada ini. Oke ya. Nah, kemudian apa sih alasan si fungi ini tidak bisa masuk ke animalia? Ya jelas, dia memiliki dinding sel, ya kan ya. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dan satu karakter yang teman-teman harus tahu adalah dia memiliki sistem yang pencernaannya disebut apa? Disebut ekstraseluler. Coba lihat dari namanya. Pencernaan itu adalah kegiatan atau proses memecah, ya kan ya, dari yang molekul besar menjadi molekul yang kecil agar apa? Agar bisa diserap oleh tubuh. Nah, di sini terjadi di luar sel. Kalau kita gimana? Kalau kita intrasel, artinya di dalam sel. Nah, jadi kalau kita mengonsumsi sesuatu bagaimana? Berarti
kita makan sesuatu, masukkan ke tubuh, kemudian akan diserap oleh tubuh, kemudian diproses sama si sel, ya kan? Nah, kalau si fungi itu gimana pencernaannya? Dia akan mengeluarkan enzim, gitu ya. Jadi, dia akan mengeluarkan enzim. Oke, jadi dari sini gitu ya, mengeluarkan enzim kemana? Ke substrat bahan makanannya gitu ya. Misalkan teman-teman ketemu ada jamur atau cendawan di kayu gitu ya. Nah, berarti untuk struktur tubuh jamur yang nanti kita akan kenal sebagai hifa akan mengeluarkan enzim untuk mencerna si kayu tersebut, ya kan? Sehingga teman-teman ketika itu sudah terpecah menjadi kecil, maka dia akan diserap sama si fungi atau cendawan tersebut gitu ya. Makanya teman-teman, untuk fungi, teman-teman bakal mengenal banyak sekali aplikasinya di dunia bioteknologi, medis, dan industri. Karena misalkan ada fungi yang bisa mengeluarkan selulase atau lignoselulase, bisa mengeluarkan lipase dan sebagainya, dan itu bisa kita manfaatkan untuk kesehatan kita gitu ya. Nah, jadi dari sini kita sudah tahu kenapa sih fungi itu dipisahkan dari plante, mengapa sih si fungi itu dipisahkan dari animalia, dan sebenarnya dia lebih berkerabat dekat dengan siapa. Nah, Sobat Edsen, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai fungi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Edsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsen juga bisa mengunjungi edsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsen, salam pintar!